Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta dan pemeliharaan sekalian alam semesta. Kawan-kawan sekalian, rupanya geger dalam pengertian tanda petik tentang dialog atau diskusi atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu baca pres Anies Baswedan di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia kemarin di depan para sivitas akademika, dan kemudian dilanjutkan dengan Anies makan bareng sama-sama mahasiswa berbaur dan menimbulkan banyak sekali simpati dari mahasiswa dan masyarakat ya, yang begitu luas tersebar gagasan-gagasannya, sepotong-sepotong disebarkan soal korupsi, soal mewujudkan keadilan sosial, soal hubungan internasional dan lain sebagainya. Seakan-akan Anies 2 hari ini menjadi idola bagi berbagai kalangan, terutama kalangan mahasiswa yang berasa semacam kuliah gratis dari pengetahuan selama ini mereka, textbooks yang mereka geluti, mereka mendapatkan pengetahuan tambahan yang luar biasa bermanfaat, dan mereka seakan-akan bangga terhadap calon pemimpin mereka di Pilpres 2024, seorang calon presiden yang kira-kira hanya bisa dilakukan oleh Anies Baswedan dan punya kemampuan yang luar biasa itu, memiliki intelektual yang luar biasa, menunjukkan bacaan yang sangat luas dan pengalaman yang sangat memadai. Dibanding misalnya calon-calon presiden yang lain diragukan, misalnya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo mungkin punya pengalaman kepemimpinan ada, tetapi saya pikir dia punya wawasan, dia membaca juga, tapi tidak punya wawasan seluas apa yang ini oleh Anies Baswedan, dan terbukti selama ini memang Anies mendapat perhatian luas di kalangan dunia internasional dan menjadi narasumber pada berbagai topik pembicaraan di isu-isu internasional. Yang kedua misalnya soal Pak Ganjar, apalagi Pak Ganjar tentunya jauh lah. Oleh karena itu saudara sekalian, saya kira banyak orang mengapresiasi, terutama para mahasiswa, tentang yang mereka mendapatkan manfaat langsung dan bersentuhan langsung, berdialog langsung dengan pertanyaan dilontarkan mahasiswa, kemudian dijawab secara lugas dan cerdas dari Pak Anies Baswedan, membuat mereka seakan mendapatkan pemimpin baru, mengharapkan pemimpin yang lahir di Pilpres 2024 yang datang, pemimpin seperti Anies Baswedan yang bisa memukau rakyat dan bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam konteks itu saya ingin pada kesempatan ini juga hadirkan beberapa potongan-potongan video yang merupakan isu-isu yang dibahas, kemudian ada tanggapan dari mahasiswa, kepuasan dari dialog dan ramahnya dan pintarnya Pak Anies menghadirkan jawaban-jawaban serta pribadi yang ramah, membuat lingkungan diskusi dan para mahasiswa itu begitu mereka tertarik dan senang ya, puas dengan apa yang, dan saya kira itu ke depan, dan saya kira ini tidak dimiliki yang lain oleh capres yang lain, hanya Anies yang seperti itu, memiliki kemampuan intelektual yang sangat luar biasa, kemudian hajana intelektual yang luas, kemudian dia punya rekam jejak yang jelas, anti korupsinya jelas, tegas ketika bicara tentang korupsi dan lain-lain sebagainya, dan punya perhatian terhadap untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan merata ya, merata, berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita ikuti pandangan-pandangan Anies Baswedan. Sebagian pandangan kita sudah tampilkan dan sebagian yang belum. Kemudian ada tanggapan dari mahasiswa lain ketika beliau berbaur dengan mereka pada pasca acara tersebut. Nah, kawan-kawan sekalian, baiklah, berikut ini sekalian saya mengakhiri pengantar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Anda menonton, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semuanya. Terima kasih.
Saya mohon jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau lihat bang, tadi itu diskusi di dalam nggak? Ikut. Gimana? Keren. Kesan ya. Rakyat banget sih Pak Anies ini mau makan di kantin kucing bro. Emang kenapa? Emang biasanya belum ada toko yang Belum ada sih toko-toko yang mau makan di tempat panas kayak gini. baru Pak Anies yang pertama. Semoga kita lihat ke depannya gimana. Oke. Aku menanya lagi bang, sosok Pak Anies Baswedan di mata abang. Aduh, dia kan gubernur Jakarta ya. Yang seperti kita tahu sempat jadi gubernur Jakarta, dan Pak Anies ini salah satu orang yang gak banyak pincang, gak banyak drama, tapi nyata sih dia orang Jakarta. Keren. Nah terkait tadi diskusi jawabannya memuaskan. Wah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang langsung tapi yang pertanyaan cukup sulit tapi langsung dijawab Pak Anies. Keren banget. Oke. Terima kasih ya bang. Sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Dan untuk bisa ke sana, maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan. Jadi yang kelima, nah ini nanti kita perlu diskusikan terminologinya, karena belum Pak Dekan ini Pak Prof Haji belum ketemu terminologi finalnya. Apakah disebut sebagai satu kesemakmuran? Apakah disebut sebagai satu perekonomian? Apakah disebut sebagai satu kesejahteraan? Tapi intinya adalah menjaga agar satu yang kelima mengikat kita semua. Supaya apa? Bagi rakyat dimanapun dilahirkan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Itu PR kita yang berikutnya. Nah, for lack of better term, kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi. Di masyarakat banyak masalah, banyak sekali masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang, karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan, karena itu hari ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih.